Haleluya. Shalom Aleichem. Puji Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu melampaui akal dan pikiran kita. Dan pada kesempatan hari ini, saudara, kita akan bersama kembali bersekutu untuk mencari wajah Tuhan. Baik di pagi-pagi hari seperti ini, kita harus mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka ada satu perbedaan ketika kita berdoa di pagi hari, itu kita mencari Tuhan, maka ada suatu perbedaan. Perbedaannya, anak Tuhan sebenarnya harus cinta akan Tuhan. Anak Tuhan harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hidup kita, jiwa kita. Itulah fungsinya kita sebagai anak Tuhan. Karena betapa pentingnya kita harus bangun pagi berdoa sama Tuhan. Itu sebenarnya untuk menjaga hidup kita, untuk menjaga semua pikiran kita, menjaga kita dari marah bahaya, celaka maut dan sebagainya. Itulah fungsinya kita berdoa. Supaya kita tetap kuat, tetap semangat, tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini, saudara, kita akan bersama kembali belajar dari firman Tuhan yang dari renungan singkat. Biarlah kita sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki hati, memiliki pikiran, memiliki pendengaran seperti murid Tuhan. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan, saudaraku dapat menyimak dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu melihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ini adalah Amsal, ya saudara, kitab Amsal dari Amsal Salomo sendiri. Dan juga dikutip juga dari Raja Daud, ada juga semua di sini. Dan pada kesempatan hari ini, saudara, kita akan belajar dari ayat ini. Ayat ini katakan seperti ini, saudara. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Betapa pentingnya, saudara, sebagai pengikut Kristus, Alkitab mencatat, mengingatkan kita kembali bahwa kita harus jangan pernah melupakan ajaran yang daripada Tuhan. Karena ketika kita melupakan ajaran Tuhan, maka apalah fungsinya kita sebagai anak Tuhan? Orang boleh beragama, tetapi belum tentu mereka mengenal Tuhan. Orang boleh beragama, tetapi belum tentu mereka berdoa. Orang boleh beragama, tetapi menjalankan ibadatnya belum tentu mereka bisa. Tetapi di sini firman Tuhan katakan, jangan melupakan Tuhan dan jangan melupakan ajarannya. Ajaran Tuhan yang seperti apa, saudara? Ajaran Tuhan yang bagaimana yang harus kita pelajari? Yaitu, yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan yang kedua, saudara, kita harus juga mengasihi sesama kita. Sesama kita siapa? Manusia, contohnya. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, sepenuh hati kita. Dan juga kita harus mengasihi sesama. Inilah ajaran Tuhan yang sebenarnya kepada setiap makhluk hidup, terutama manusia. Tuhan tidak pernah menanam benih jahat dalam setiap hati kita, tetapi Tuhan memberi benih, yaitu saling mengasihi antara satu dengan yang lain, terutama Tuhan. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Yaitu dengan menuruti firman Tuhan. Firman Tuhan, contohnya, kita beribadah kepada Tuhan, itu ajaran Tuhan. Kita mencari Tuhan, contohnya di pagi-pagi hari kita mencari Tuhan, itu ajaran Tuhan. Yang kedua, kita mengasihi Tuhan melalui kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita harus melakukan ajaran-ajarannya. Itu pengajaran Tuhan.
Lalu yang selanjutnya, kita harus mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita, mengasihi keluarga kita. Contohnya seperti suami lebih mengasihi istrinya. Mungkin seperti yang lainnya, mungkin kita harus mengasihi tetangga kita semua. Kita harus mengasihi tanpa melihat pandang bulu. Itu ajaran Tuhan, supaya kita saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Lalu ya saudara, yang kedua, kenapa kita harus mengasihi Allah? Kenapa sih harus kita mengasihi Allah? Ya karena di ayat yang kedua, ini alasannya. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ini adalah jawabannya. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengasihi Allah, jawaban Tuhan hanya satu, yaitu karena panjang umur dan lanjut usia itu sebenarnya berasalnya daripada Tuhan. Panjang umur, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, itu sebenarnya datangnya daripada Tuhan. Banyak orang yang berhikmat, tetapi hikmatnya berasal dari hikmat dunia, saudara. Tetapi orang yang berhikmat yang berasal daripada Tuhan, mereka akan cenderungnya, fokusnya akan ke Tuhan. Mereka akan lebih cenderung mencari Tuhan ketimbang mencari hal-hal yang duniawi. Seperti itu, saudara. Lalu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama tadi, yang kedua ini ya, karena apa kita mengasihi Allah? Karena panjang umur dan lanjut usia ada pada kita, terus ada sejahtera di sana, kemudian akan ditambahkan kepada kita lanjut umur, panjang umur, usia, sehat, walafiat dan lain sebagainya. Itu ditambahkan kepada kita sebagai anak Tuhan. Kemudian saudara, di ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Di sini dengan tegas mengatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Hari-hari ini saudara banyak tawar hati, banyak kekecewaan, banyak sekali hal-hal yang lainnya undur daripada kita. Contohnya hari ini kita mengasihi teman kita. Tetapi karena kita tidak bisa menjaga hati, maka kasih itu akan meninggalkan kita. Kita kan berbuat kasih kepada sesama kita, kepada orang tua kita. Kita harus berbuat kasih. Tetapi kalau kita tidak bisa menjaga hal itu, saudara, maka kasih itu akan hilang daripada kita. Hilang daripada hidup kita. Yang tadinya anaknya sukanya memberi, yang tadi anaknya suka mengasihi, yang tadi anaknya suka menegur, misalkan selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Akan ada perbedaan ketika apa? Ketika kasih setia itu tidak dijaga dari hati kita, dari pikiran kita. Itu bisa undur dalam hidup kita. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus pegang akan itu. Harus tetap mengasihi, harus menyayangi sesuai dengan firman Tuhan. Yang terakhir, saudara, yaitu ayat yang sama. Janganlah kiranya kasih dan setiamu meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu. Kasih itu kita ibaratkan seperti ini, saudara. Kita harus menanam kasih itu, diibaratkan kita punya kalung nih, saudara. Kalung emas lah ya. Kalung emas ini kan biasanya itu adalah hal yang berharga. Mungkin itu pemberian dari orang tua kita, mungkin itu dari kenangan kita atau pasangan hidup kita. Itu udah kalung. Tidak mungkin kita lupa kan, aduh kalungku di mana? Sementara dia udah ada di leher kita. Kira-kira seperti itu, saudara. Kita harus menjaga kasih itu seperti kita menjaga kalung kita sendiri. Kita kalungkan di leher kita supaya apa? Supaya kita ingat, oh kalungku masih ada di sini, kira-kira seperti itu. Demikianlah pula dengan pengajaran Tuhan, supaya kita mengingat terus. Maka kita harus mengalungkannya di leher kita. Kita harus simpan di loh hati kita yang paling dalam, saudara. Kita harus simpan akan hal itu. Amin, saudara. Lalu yang terakhir, endingnya, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, itu endingnya, saudara. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan melihat
bahwa anakku ini sudah mengasihi saya. Oke, saya akan mengasihi dia. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan menutup mata, menutup telinga. Ketika kita mengasihi dia, berseru sama Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas, mengasihi sesama kita, Tuhan dengar. Dengar setiap seruan kita, dengar setiap doa kita. Oleh sebab itu, tetap cari Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Pagi-pagi kita harus berdoa supaya kita aman dalam perlindungan Tuhan dan selalu dibentengi, dijagai oleh malaikat Tuhan yang berpasukan yang mengelilingi tempat kita, baik tempat kita bekerja, tempat kita di rumah kita masing-masing, kita selalu dilindungi dan dijagai oleh Tuhan. Firman Tuhan saya tidak akan panjangkan. Biarlah kasih dan damai sejahtera yang daripada Tuhan selalu ada dalam kehidupan. Kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Biarlah ada satu perbedaan dan Tuhan melihat setiap hati jemaat yang rindu akan Tuhan, yang selalu fokus dan mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah mereka diberkati Tuhan, pekerjaan diberkati Tuhan, kesehatannya mereka diberkati Tuhan, bahkan malaikat surga pun ada untuk membentengi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, sertai setiap kehidupan kami. Kami mau akhiri doa ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.